kayak saking parahnya Mhm. perilaku saya gitu, Mhm mhm. sampai waktu itu saya sempet ditampar oleh senior Really? di kampus. Iya. Kak Ica, kita akan masuk ke Mhm. yang selanjutnya nih ngobrol-ngobrolnya. Iya. Mungkin Kak Ica bisa cerita ups and downs sebagai penyintas bipolar itu seperti apa gitu? Oke. Mhm. Diceritakan aja Mhm. gimana challenge-nya, tantangannya sebagai penyintas bipolar. Heeh heeh. Ups and down sebagai penyintas bipolar. Down dulu mungkin ya. Oke, Kan down dulu kita boleh. Lagi yang down. ya yang down dulu. Dekat-dekat dengan perasaan Mhm, sekarang. mhm, Oke. Kalau dari down-nya sendiri, jadi saya ingat-ingat juga kayak back to masa-masa kuliah awal mungkin ya. Jadi kayak mhm, yang lebih banyak dinamikanya itu. mhm. Jadi down-nya mungkin kayak sedihnya gitu kan, sedih-sedihnya gitu. No, I mean Atau gimana ya? down lebih ke ketika Downside. masih struggling dengan Oh, menjalani iya, iya, sebagai paham, paham, survivor, paham, paham, sebagai paham. penyintas Mhm, bipolar mhm, ini, mhm. ah. Jadi kayak awal-awal misalnya masuk kuliah awal-awal tuh kan Mhm, saya juga belum terlalu bisa mengenali tadi kan, mhm, mengenali bagaimana, saat saya mau manic atau saat saya mhm, mau depres gitu kan. Jadi kayak masih tidak bisa mengontrol juga manajemen emosinya juga mhm sangat mhm sangat mhm, kurang banget apalagi mhm. dan kayak perilakunya pun juga uncontrollable Iya gitu iya, kan. heeh heeh. Nah terus, mmm, sempet sih saya tuh sampai bener-bener kayak sampai saking parahnya Mhm, perilaku saya mhm gitu, mhm mhm. sampai waktu itu saya sempet ditampar oleh senior Really? di kampus. Iya betul, tapi cewek, sama-sama cewek sih, maksudnya kayak bukan sama Oke, cowok kan. Kayak oke. separah itu gitu, kayak bener kayak bener tapi aku malah grateful karena Heeh dia heeh kan heeh. itu bener kayak senior yang deket sebenarnya. Jadi Heeh kayak heeh heeh. dia tahu aku kan, jadi kayak untuk menghentikan kayak, apa ya, manic yang terlalu, Mhm mhm mhm. gitu kan, kayak gitu Mhm. biar dia sadar terus kayak Mhm mhm. cuma kata-kata tuh nggak mempan soalnya kan. Mhm mhm mhm. Kayak, "Fuck!" Terus kayak aku, "Oh," gitu baru Mhm kayak mhm. panas gitu kan, ini panas gitu kayak, Mhm. "Oh aku lagi berlebihan ya," gitu baru aku sadar itu sih. Mhm mhm Sebenarnya kayak mhm. kalau sampai sekarang tuh kan nggak ya nggak diperlukan juga sebenarnya, kayak Mhm itu mhm. kayak sesuatu yang kayak emang agak berlebihan sebenarnya sih, tapi kan waktu itu emang itu adalah hal yang aku perlukan waktu itu kayaknya deh. Jadi kayak emang dan saya sampai sekarang masih deket sama kata-kata yang menampar saya itu karena memang itu bukan itu bukan Mhm mhm. saya membenci after that, tapi kayak jadi malah sadar gitu kayak, "Oh, my ex is Mhm mhm. berlebihan," gitu waktu itu. Mhm, Boleh cerita nggak boleh. yang bikin Apa? ditampar apa? Oh iya, iya Penasaran nih. banyak nih. Jadi Iya kayak iya, waktu heeh. itu kan lagi, diklat salah satu salah satu unit kegiatan di sini gitu Heeh. kan. Terus saya, apa ya, mungkin waktu itu kayak, mmm, ya kayak ya biasanya orang-orang yang apa, manic waktu itu kan jadi kayak teriak-teriak, habis itu kayak, Mhm. eee, ngomong-ngomong yang udah di luar kebiasaan gitu, maksudnya kayak nggak Mhm. jelas gitu, kayak apa ya, terus kayak bawa-bawa barang-barang yang sebenarnya kayak berbahaya kayak tongkat Mhm. gitu, kayak itu Mhm waktu itu mhm saya kan mhm. jadi kayak, apa ya, terus kayak dilempar-lempar gitu, pokoknya kayak udah membahayakan sekitar sebenarnya sih. Mhm. Jadi kayak bakal merugikan orang lain kalau aku nggak segera sadar akan tindakan aku yang salah gitu. Oke. Berarti saat itu terjadi, Mhm, Kak Ica sadar nggak kalau itu membahayakan? nggak sadar. Jadi kayak Oke. lose control gitu, jadi kayak bener-bener kayak cuman ya impulsifnya ada gitu, Mhm mhm jadi mhm kayak cuman mhm. kayak doing things for the sake aku pengen doing that gitu kan, nggak mikirin akibatnya gitu, nggak mikirin ini salah atau benar atau kayak ini buruk atau baik gitu. Itu sih. Oke. Berapa lama jedanya antara Kak Ica Mhm. did that thing Nah, dengan sadar bahwa itu tidak salah, seharusnya terjadi, mhm itu mhm, tidak seharusnya dilakukan, itu berapa betul. lama jedanya? I think itu cepet sih, jadi kayak around cuman nggak nyampe sejam sih, mungkin 15 Oke, minutes ya, karena heeh kan heeh. juga dikontrol oleh tadi gitu yang Mhm mhm mhm. ingat saya yang Mhm mhm mengingatkan mhm. itu, jadi kayak
alhamdulillahnya gitu. Jadi tapi selain yang tadi cerita di Tampar tadi itu, di organisasi ini pun saya juga banyak belajar juga karena misalnya kayak kalau misalnya saya lagi manic gitu, langsung dia ada seorang senior juga yang mengingatkan kayak, "Cah, duduk dulu, tenang, tarik nafas, hembuskan," terus kayak, berzikir gitu, istighfar Oke. gitu-gitu. Oke, Terus sih berarti saat itu Kak Ica apakah merasa tamparan itu sesuatu yang harus dilakukan atau sebetulnya ada cara lain yang bisa dilakukan? Sebenarnya ada cara lain, cuman kayak mungkin saat itu juga kayak tidak berpikir panjang ya, tapi apa ya, bukan suatu hal yang harus disalahkan juga karena mungkin juga masih kurangnya awareness dan kayak edukasi di masyarakat tentang hal seperti disorder gitu. Tapi orang yang menampar tadi apakah mengetahui kalau Kak Ica adalah seorang penyintas bipolar? Tahu sih. Oke. Oke, tadi kan orang yang mengetahui ya dan berusaha untuk menghentikan gitu lah, menghentikan ketika out of control tadi ya. Pernah tidak mengalami pengalaman di mana orang-orang di sekitar Kak Ica itu tidak cukup paham terkait kondisi Kak Ica sehingga itu membuat Kak Ica kesulitan seperti itu? Pernah nggak? Ada Pernah, pengalaman makanya seperti jadi itu? kayak lebih ke arah mungkin saya juga mikir jadi salah, apa ya, bukan ya, salah misalnya kayak belum nemu tempat yang pas. Jadi waktu sebelum saya join ke yang organisasi sekarang yang saya ikuti, dulu itu mungkin kayak pengen nangis rasanya. Iya, thank you. Aman sih, cuman kayak ya ada you can cry. Kayak inget yang dulu gitu. Aman sih. Gitu. Kalau dulu kan kayak jadi pas di organisasi yang sebelumnya kan jadi kayak emang banyak sering ada misunderstanding gitu kan, jadi kayak mungkin belum terlalu paham juga atau kayak akunya juga masih belum bisa kontrol diri sendiri dengan baik gitu kan, jadi lebih sulit gitu. Tapi untuknya di organisasi yang baru yang saya ikuti yang terakhir ini pun pernah juga kayak ada kayak sesi-sesi dimana kayak saya lagi manic atau kayak acting up gitu kan, jadi kayak terus kayak sama lepas jilbab gitu juga pernah. Tapi di yang organisasi yang ini yang sekarang boleh sebut nggak KMP, keluarga muslim psikologi, jadi itu mereka sangat-sangat nice sama saya gitu kan, jadi langsung, "Kak Ica kenapa Mbak Ica, saya ambilin dulu ya itunya apa kerudungnya, ayo kita balik lagi ke sekre yuk, ayo nanti jangan dilepas kerudungnya dong Mbak Ica," gitu, kayak sangat-sangat apa ya, mengingatkan in a good way gitu mereka gitu. Thanks Kak for that gitu, kayak menemukan komunitas yang tepat akhirnya gitu. Oke, jadi sebetulnya Kak Ica itu nggak masalah diingatkan, tapi ada caranya untuk mengingatkan dengan cara yang tidak menyakiti hati Kak Ica, seperti itu ya? Alhamdulillah. Oke. Bisa menemukan komunitas yang tepat sekarang gitu. Berarti downs-nya adalah kalau bisa saya coba tarik ini kesimpulan tadi, downs-nya adalah ketika orang-orang itu belum bisa memahami kondisi Kak Ica dan mereka bersikap yang membuat tidak supporting ke Kak Ica seperti itu ya. Right, that's right. Dan itu sesuatu yang pernah terjadi, dan ketika ada Kak Ica berusaha untuk mencari support system yang lain, bisa kita katakan support system ya. Oh ternyata ada kok yang bisa memahami seperti itu. Alhamdulillah. Tapi nih ketika mengalami orang yang tadi ya mungkin belum paham tentang kondisi Kak Ica, apakah Kak Ica pernah mencoba memahamkan mereka? Mungkin berusaha sih iya, tapi lebih ke arah susah karena itu kayak udah apa ya, kan nggak bisa merubah semua orang, kita bisa merubah yang kita lakukan biar orang lain lebih paham gitu kan. Jadi kayak beberapa orang itu nggak semua juga sih, jadi kayak ada beberapa orang juga yang emang baik dan kayak emang kayak dia yang aku bilang suruh ayo tarik nafas dulu Ca, gitu, kayak zikir istighfar gitu, kamu baca Quran dulu aja atau gimana gitu. Kayak ada juga yang orang seperti itu di organisasi yang lama, tapi kayak ya mungkin apa ya, emang juga sayanya sendiri juga mungkin waktu itu juga belum bisa kontrol itu, kayak kelewatan banget emang, jadi kayak bikin emosi mungkin, nggak tahu juga. Tapi untungnya kalau di yang baru yang di my latest organization di kampus tuh benar-benar sangat understanding banget lah. Jadi aku thanks God banget buat
telah menemukan tempat di mana saya bisa belong gitu. Oke. Oke, ini sekarang saya agak blak-blakan. Kak Ica pernah nggak merasa menjadi korban stigma? Pernah sih, maybe pernah kayak in some of the time gitu, tapi ya sama juga selain dari stigma dari luar juga yang paling juga saya berusaha juga untuk tidak lakukan juga adalah self stigma juga sendiri gitu. Oke. Bagaimana itu self stigma itu seperti apa? Jadi kayak lebih ke apa ya, sayanya menganggap diri saya kayak saya nggak yakin sama diri saya sendiri, saya bilang, "Oh aku tuh bipolar," aku tuh jadi kayak membenarkan karena saya semata-mata saya karena disorder saya, padahal kan sebenarnya kan we are not our disorder, jadi kayak kita cuma kayak katanya kan istilahnya kayak rain gitu yang membasahi gitu. Iya. Jadi itu adalah hujannya itu, jadi bukan aku adalah hujan, tapi ya hujan itu adalah something yang mengenai aku gitu kan, gitu sih. Oke. Jadi ini ya, pesan untuk sahabat CPMH mungkin ya, yang mungkin mengalami hal yang sama dengan Kak Ica, bahwa stigma itu tidak hanya dari orang lain, tapi bisa juga dari diri kita sendiri, seperti itu. Mana lebih berat, stigma dari orang lain atau dari diri sendiri? Karena saya orang yang keras terhadap diri sendiri, jadi lebih berat self stigma sebenarnya. Karena lingkungan di psikologi itu sangat-sangat apa ya, suportif ya, karena jadi kayak saya tuh belum menemukan yang sampai parah banget di mana saya dapat stigma yang berlebihan gitu, belum sih. Untuk gitu. di Untuk di lingkungan fakultas psikologi ini ya. benar, sama di SMA saya dulu juga nggak ada sih. Oke, syukurlah. Jadi semoga dengan ini ya orang-orangnya belajar makin psikologi, aware, mereka lebih awareness-nya lebih baik ya. Amin. Oke. Kalau tadi kan mostly cerita tentang downs-nya ya. Kalau Iya, ups-nya benar. walaupun tadi sempat menyinggung ups-nya juga, bagaimana tadi orang di lingkungan organisasi yang baru sangat suportif seperti itu. Mungkin bisa cerita lagi siapa saja gitu atau apa saja yang Kak Ica rasa menjadi support system dari Kak Ica itu sendiri? Selain tadi yang saya cerita di organisasi saya yang terakhir itu, juga ada juga dari keluarga yang jelas kan. Orang tua, ayah, mama, adik-adik saya 2, terus kayak keluarga terdekat juga yang kayak keluarga besar, jadi dari eyang, dari om, tante, semua itu kayak sangat tidak judgmental ke saya, jadi kayak benar-benar emang supportive banget, jadi kayak sangat bersyukur sama Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Sang Kuasa, jadi kayak dilahirkan dan kayak dibesarkan di lingkungan yang se-suportif ini gitu, jadi kayak bersyukur. Kalau keluarga besar tadi nih, dari awal emang suportif atau ada proses di mana harus mungkin dari orang tua Kak Ica yang mengedukasi mereka atau Kak Ica yang menjelaskan kondisi Kak Ica, itu seperti apa? Lebih ke dari awal suportif sih, soalnya karena tante saya sendiri juga ada yang psikolog emang, jadi kayak tante saya psikolog, terus kayak keluarga dari dokter, dosen juga banyak kayak apa ya, akademisi dan praktisi juga, jadi kayak memang sudah mulai melek di tahun-tahun itu tentang literasi kesehatan mentalnya bagus nih berarti ya. Betul. Oke. Meskipun awalnya belum tahu kemana, terus malah kedua ya Ustadz itu. Tapi kayak after udah ke psikiater jadi makin lebih terbuka gitu. Kayak bukan suatu hal yang tabu atau kayak harus disembunyikan, tapi emang ternyata Ica tuh gini karena tidak ke hormone imbalance or something yang ada di otak gitu kan, jadi kayak gitu, jadi kayak lebih paham dan jadi lebih tahu gitu. Oke. Jadi bisa kita simpulkan nih untuk sahabat CPMH, kalau social support atau support dari orang-orang di sekitar kita itu sangat penting ya untuk menjadi seorang penyintas. Betul banget. Oke, baiklah. Lalu ada lagi nggak kira-kira support yang Kak Ica dapatkan? Kalau tadi saya rangkum ada support dari organisasi. Betul, tadi di kampus, ada support dari keluarga. Betul. Yang unconditional sekali. Betul. Ya. Lalu juga ada support dari komunitas tadi ya, komunitas penyintas juga kan. Kalau ketika untuk menjalani kehidupan kuliah, support dari dosen. Betul, seperti itu juga? Pastinya bener. Kayak apa ya, kayak semenjak udah open juga tentang kayak saya juga memiliki kondisi sebagai penyintas ini, jadi kayak apa ya, dosen tuh juga sangat apa ya, membantu juga gitu ke sayanya gitu, kayak misalnya ada tugas yang kurang atau gimana, jadi bisa dikomunikasikan gitu, jadi kayak diusahakan gimana caranya biar nilainya tetap keluar, kayak biar tetap bisa lulus di mata kuliah itu gitu, jadi sesuai, tapi juga sesuai dengan itunya sih, sesuai dengan apa yang emang
kebijakan yang berlaku juga. Jadi kalau misalnya emang harus fail ya bakal fail dan kayak bakal ngulang gitu. Tapi mereka semua sangat suportif, apalagi DPA dan DPS saya gitu kan. Terima kasih Bu DPA dan Bu DPS saya gitu. Bu DPA Bu Esti dulu, Bu Esti, sama kalau Bu DPS ya jelas Bu Diana gitu kan. Oke. Oke, tadi ya pihak-pihak yang sangat mendukung ke Eksternalnya, Kak Ica ya. Dan kalau saya tangkap nih, Kak Ica itu kan cukup open ya dengan Bener. kondisi kesehatan mental Kak Ica ya terkait bipolarnya ini, dan Betul. saya rasa itu bukan sesuatu yang mudah untuk sampai Bener, pada titik ini seperti itu. Pernah nggak Kak Ica mengalami ketika Kak Ica open dengan kondisi Kak Ica sebagai penyintas bipolar itu justru ada orang yang malah menghindar? Atau ada yang kebalikannya ketika tahu malah memberikan dukungan lebih seperti itu? Di dua sisi mata uang itu sih. Jadi ada yang seperti yang A, di yang B gitu, kayak tahu jadi menghindar, atau kayak tahu jadi semakin support itu ada. Jadi kayak emang di dua sisi mata uangnya, jangan jadi kayak emang kayak bakal ada yang seperti sisi hitamnya dan sisi putihnya gitu. Jadi kayak nggak always bakal satu just one side gitu kan. Jadi pernah sih kayak experience those both things gitu. Oke, jadi dan oke, ketika Kak Ica open dan terus mereka lebih support, tentu saja itu berdampak positif, happy ya, bikin happy. Tapi ketika Kak Ica open dan lalu responnya agak sumbang seperti itu, ngaruh nggak ke mood Kak Ica? Kalau awal-awal tuh pastinya sangat ngaruh ya, tapi kalau semakin kesini jadi semakin kayak bisa memilah gitu kan. Jadi kayak oh udah ada banyak kok yang support aku, gak usah terlalu diperhatikan juga. Mesti kayak pasti akan ada suara yang sumbang gitu, pasti akan ada yang memandang negatif dengan saya open seperti ini gitu. Tapi ya tinggal kita fokusin mau kemana gitu sih gitu. Oke, berarti ini ya memang sudah ada kemampuan untuk memanage hal-hal yang sebetulnya itu mungkin bisa triggering. Betul. Tapi ketika itu di-manage bisa termanage, moodnya tetap termanage seperti itu. Kalau boleh tahu berapa lama nih Kak Ica bisa mastering itu dari sejak didiagnosis bipolar? 2011 sebetulnya udah kayak udah berarti 14 years, almost 15 years kan. Jadi dari 2011 ke sekarang gitu kan. Berapa sih nggak tahu gitu. Almost 14 years. Iya, 14 kan. Jadi almost 14 years gitu. Jadi kayak ya merasa bisa mastering itu ya itu baru kayak since last year sih, 2024. Jadi baru mulai bisa. Iya, baru banget. Jadi kayak kalau dinyatakan remisi sebenarnya udah dari kayak after pandemic itu, after saya lulus graduate itu 2022, kayak 2023 sampai 2025 tuh udah remisi sebenarnya sih. Jadi udah F317 yang bipolar disorder in remission. Tapi kayak merasa bisa masteringnya itu kayak baru kayak akhir tahun lalu sih. Jadi kayak benar-benar kayak pas udah mulai diskusi lagi dengan Bu Diana gitu tentang bagaimana manajemen emosi itu sangat berperan untuk bipolar disorder gitu kan. Jadi mulai kayak menelik lagi tentang diri, terus kayak mulai belajar lagi tentang apa sih yang harus dilakukan sebenarnya sebagai penyintas bipolar agar bisa menjadi orang yang thriving gitu. Baru start the end of last year gitu lah. Oke, sorry. Tadi kan Kak Ica mengatakan kalau belum lama ini ya sebetulnya ya memasuki fase remisi. Remisi dari bipolar 2023. Oke, boleh jelaskan nggak itu apa remission bipolar? Iya, jadi kayak itu kan ada kode-kode di ICD-10 kan. Jadi kayak untuk kayak diagnosis itu, jadi ada kayak misalnya lagi state yang manic atau state depressed, atau kayak lagi ada psikotiknya atau nggak ada psikotiknya gitu. Saya tuh udah dari 2023 setelah after graduate kan emang bisa saya kan tentang akademik kan yang paling fokus main saya gitu kan. Jadi setelah udah lulus tuh jadi kayak wah semua beban kan jadi kayak berasa sirna gitu ya. Jadi kayak after itu udah jadi kayak menjalani hidup itu udah kan dengan lebih chill gitu kan. Nah after itu udah jadi kayak udah mulai diagnosa kayak kan once a month kan pasti kontrol ke psikiater kan. Nah itu pas mulai dari itu udah diagnosa jadi F31.7 yaitu bipolar disorder in remission. Jadi kayak udah bisa berfungsi secara normal, kan jadi kayak bisa pulih gitu. Jadi kayak udah gejala naik turunnya tuh udah sangat minim gitu, sehingga bisa dikatakan remisi gitu waktu itu gitu sih. Jadi remission doesn't mean tidak mengalami naik turun, tapi lebih terkontrol ya. Oke, ngomong-ngomong soal mengkontrol nih naik turunnya. Bagaimana Kak Ica bisa mengontrol? Apakah mungkin
bisa mendeteksi, merasakan ketika, oh sepertinya mau naik nih, sepertinya mau turun nih gitu. Mungkin bisa sharing terkait itu? Iya, jadi iya mengenali tanda-tandanya juga sih. Jadi kayak Heeh. misalnya ada kayak kejadian negatif ada kejadian negatif apa gitu, kita merasa kayak wah perasaannya langsung kebawa dari situ tuh, kayak udah mulai berat, kok mulai agak pengen nangis gitu. Jadi kayak gitu tuh kayak kenali aja, jadi kayak bener-bener kayak hal apa yang membuat saya trigger gitu. Jadi mulai dari situ bisa kayak diantisipasi. Misal kalau lagi jadi katanya kan bukan emosi yang mempengaruhi perilaku, tapi perilaku itu mempengaruhi emosi kan ya gitu. Jadi kayak kalau udah mulai ngerasa ke bawah gitu mood-nya, ya tinggal itu jangan mengurung diri di kamar, malah berolahraga, berkegiatan. Jadi bukan membalik sih, membuat perasaannya itu bisa kembali seperti neutral gitu, maksudnya kayak nggak terlalu sedih ataupun senang gitu, tapi yang sedang-sedang aja tuh ya dari kayak perilakunya kita yang diubah gitu, gitu sih. Itu kan kalau mau turun ya, kalau mau naik kerasa nggak? Kerasa juga sih, jadi kayak misalnya kayak the last time I went elated itu baru Desember kemarin. Itu 2 bulan yang 2 lalu ya bulanan yang berarti lalu, ya? bener. Itu because kayak ya liking someone gitu kan, jadi kayak suka sama orang, jadi kan langsung excited kan, mungkin jadi kayak muncul lagi tuh impulsifnya, terus kayak reckless buying-nya, terus kayak irrational thought tuh juga udah mulai muncul lagi kan, kayak lack of sleeping juga gara-gara too many ideas di kepala gitu kan, kalau di judgement segala macam itu. Terus ya kenal sih, kayak dikenal juga sih, kayak oh aku lagi suka sama orang jadi aku excited, terus aku going up elated mood-nya gitu, terus ya udah, terus aku menekan itu. Jadi kayak perilaku aku misalnya kayak harusnya ketemu orang banyak, lebih ke nggak kalau misalnya nggak penting-penting banget ya nggak usah ketemu dulu, lebih ke kayak nulis, kayak journaling gitu kan. Terus apa ya, writing gitu, misalnya kayak nulis cerita, dan kayak cerita itu tuh bukan cerita yang harus disampaikan langsung ke orang yang saya tuju, tapi lebih ke menulis untuk menyalurkan apa yang saya rasakan, tapi tidak perlu juga langsung at the moment disampaikan ke orang yang saya tuju gitu. Jadi bisa ke orang tua bisa diceritakan, atau kayak ke teman terdekat yang saya percaya gitu sih. Oke, berarti gejala yang Kak Ica alami ketika naik itu antara lain ada impulsive buying, reckless behaviors, lalu apalagi tadi? Susah tidur ya? Susah tidur, lalu apalagi tadi kayak yang dialami? itu apa, jadi kayak sensitif juga, kayak lebih ke gampang marah gitu, kayak gampang marah berarti gampang marah gitu, kayak baru gampang tersinggung gitu, kayak gampang kayak dibilang apa kayak itu kamu nyinggung aku ya, kayak apa ya, lebih ke gitulah. Oke. Bedanya adalah ini nggak sampai full blown, sudah direm, sudah tahu ngeremnya. Jadi ibaratnya kalau skala 1 sampai 10 nih, mungkin 2, 3 udah direm nih, nggak sampai ke 8, nggak sampai ke 9, karena kan tadi tipe 1 ya tadi ya. 1 bener. Jadi sebelum kontrol bulanannya udah bisa ngerem, jadi kayak nanti pas kontrol bulan nggak ketahuan kalau udah pernah manik gitu. Ketahuan sih, cuma kayak saya pas ganti diagnos gitu, jadi masih still F317 gitu. Susah nggak Kak Ica untuk menekan sebelum elated itu, susah nggak menekannya? Kalau dari sedih naikin mood. Nah, ini kan moodnya naik nih, untuk supaya nggak naik-naik amat nih gitu. Susah nggak nekannya? Ya sangat challenging sih. Jadi kayak perlu aware gitu juga kan, perlu mengenali, terus juga perlu effort yang lebih gitu untuk bisa tidak terbuai oleh naik turunnya ini. Jadi kayak jangan ngikut, jadi kayak jangan terbawa sama mood gitu kan. Jadi kayak lebih ke saya yang bisa mengontrol diri saya gitu kan gitu. Oke, Kak Ica yang bisa mengontrol diri Kak Ica. Tapi ada nggak peran orang sekitar untuk mengontrol itu? Pastinya. Misalnya apa misalnya? Misalnya adik misalnya gitu kan. Adik kan kayak yang tempat aku ceritakan tiap hari pasti telepon adik kan, karena udah punya ponakan juga, jadi kayak kangen sama ponakan gitu. Jadi kayak dia yang kayak remember gitu, mengingatkan aku kalau misalnya kayak aku udah lagi, "Loh Ca, kamu kayak gini kalau lagi agak itu ya naik ya mood-nya gitu, kayak kamu coba deh itu jangan ketemu banyak orang dulu gini." Jadi kayak dia juga yang memberi saran-saran
Meskipun juga kadang-kadang nggak tak dengerin ya, kayak kalau misalnya lagi kayak kondisi kayak gitu kan emang susah ya, maksudnya kayak mau denger dari orang yang terdekat tuh bukannya nggak mau dengerin, cuma kayak lebih ke arah denial gitulah. Jadi kayak lebih ke fokusnya ke myself gitu, ke fokus diri sendiri, jadi kayak tidak mendengar sekitar gitu. Padahal itu adalah saran atau nasihat yang benar gitu, maksudnya yang baik gitu. Tapi aku nggak dengerin sih kadang-kadang kalau misalnya lagi terlalu kondisi di atas ataupun di bawah gitu, jadi kayak nggak bisa denger gitu rasanya gitu. Ini kan tadi adik ya, berarti adik yang di Australia ya? Betul, adik di Australia. Berarti jarak lintas benua dihalangi oleh samudera ini nggak jadi halangan untuk supporting penyintas ya? Oke, jadi nggak ada alasan nih. Jadi bagi sahabat CPMH ini ya mungkin bingung, oh nggak ada nih temanku jauh, keluargaku jauh. Sebenarnya itu bukan hambatan ya sebetulnya ya. Masih bisa dengan kemajuan teknologi sekarang pasti apa sih nggak mungkin, kayak bisa video call kapan aja, bisa voice note kalau mau cerita udah pada, misalnya kan beda time hour difference juga kan, jadi kayak 4 hours ahead ya, jadi kayak bisa misalnya voice note dulu, nanti bakal tidak bangun, jadi kayak ya itu tidak menghalangi sih kalau dari jarak aja gitu. Itu kan kalau keluarga nih, kalau yang bukan keluarga seperti apa bentuk untuk mengontrol mood tadi itu kalau dari yang lebih ke jadi pendengar yang baik juga sih dari teman-teman gitu kan. Jadi kalau misalnya aku butuh kayak curhat on the spot gitu, jadi kayak bukan yang video call tuh, misalnya kayak yang kita ketemu langsung, misalnya kayak di kampus misalnya gitu, kayak teman-teman yang di kampus yang kita ketemu langsung gitu, bisa cerita langsung dan kayak dapet responnya juga langsung dan kayak bisa dipuk-puk juga gitu. Jadi kayak ya puk-puk kan berarti untuk menyemangati ketika di bawah nih. Betul, untuk naik. Tapi kalau bantu ngerem nih, kalau bantu ngerem bentuknya gimana kalau yang bantu ngerem? Bantu ngeremnya lebih ke itu dikasih tahu sih, kayak kalau kamu kayak gini bakal kayak gini loh. Jadi kayak ada what's lie behind your action gitu. Jadi kayak nggak cuman sekedar langsung bertindak, tapi kalau kamu bertindak seperti ini nanti bisa konsekuensinya seperti ini loh. Jadi kayak dipikirkan juga konsekuensinya. Nah itu juga dari teman-teman juga udah help me banget sih gitu. Dan Kak Ica nggak masalah nih diingatkan seperti itu, nggak masalah. Betul. Tapi aku juga kayak disclaimer juga, kayak no offense, mohon maaf kalau misalnya saya dinasehati tapi saya kayak terkesan nggak dengerin atau kayak malah melakukan yang kebalikan dari yang dinasehati itu, karena emang saat-saat lagi naik atau turunnya ini itu juga kayak butuh usaha lebih untuk kayak bisa mendengarkan dan melakukan apa yang sebenarnya emang baik untuk dilakukan gitu sih. Oke. Beberapa sih yang tersinggung soalnya. Yang tersinggung yang memberitahu atau Kak Ica-nya yang tersinggung? Yang memberitahu maksudnya, kayak udah dibilangin kok masih gak dilakuin, udahlah aku diem aja gitu kan, dia gitu kayak mutung-mutung gitu, kayak ya itu just a few moment aja, kayak bakal dia balik as a friend lagi sih. Jadi kayak cuman just say sorry for kayak no, terkesan nggak dengerin, tapi lebih ke arah apa ya, e-wordnya masih kurang dari aku mungkin untuk kayak menyadari kalau itu adalah hal yang aku lakuin salah dan kayak perlu diperbaiki gitu sih. Tapi ada nggak cara-cara tertentu dari orang sekitar nih ya yang untuk remind you untuk ngerem tadi itu yang biasanya lebih efektif itu, lebih works daripada yang biasanya kayak apa? Betul. Caranya yang mungkin lebih masuk. Itu sebenarnya tergantung kepribadian orang masing-masing ya. Kalau yang untuk seperti saya itu lebih works itu kalau yang kayak bukan menggurui, jadi lebih ke arah bersama-sama gitu. Jadi kayak ayo kita bareng-bareng. Misalnya kalau mama saya mulai nasihat kayak, Ica tuh nggak makan terus, kamu katanya mau turun berat badan gitu, kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya orang yang kayak temen deh, yang jadi cuma kayak dia bakal gini, yuk Mbak Ica, misalnya sehari dibatasi gulanya 50 gram aja, terus kayak nanti kita beli kantin jus gak usah pakai gula ya gitu. Jadi kayak bersama gitu sih. Senang juga kalau sedih kayak bersamanya sebagai teman dan tidak terkesan menggurui atau menuntut gitu. Oke, jadi ini ya cara dikomunikasikan dengan asertif ya. Betul, dengan baik, dengan asertif supaya Kak Ica tetap open, tetap menerima dengan masukan-masukan tadi, dengan ketika ada yang bantu ngerem tadi itu. Tapi caranya seperti apa? Saya pernah mengkomunikasikan nggak dengan orang-orang itu yang pernah tersinggung itu? Aku lebih suka kalau seperti ini loh, caranya diingetin. Pernah sih, tapi kalau misalnya kayak kan aku sekarang berteman dengan mahasiswa ya, jadi kayak anak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu kan. Tapi ya kalau udah tahun ketiga misalnya anak angkatan 22 gitu udah lebih paham sih. Tapi kalau misalnya anak-anak yang baru misalnya 24 gitu kan, jadi mereka masih kayak belum banyak ilmunya dan masih banyak belajar juga kan. Jadi ya paham juga sih misalnya kayak kalau mereka belum bisa langsung kayak nerima kalau
saran tidak dengar gitu. Tapi kayak aman, jadi masih kita kan berproses bareng-bareng kan, jadi kayak di sini tuh juga saling belajar, jadi aman aja. Oke. Oke, jadi itu tadi ya, sahabat CPMH, perjalanan Kak Ica dari awal mula mengalami, menyadari bahwa ada yang berubah nih, sampai prosesnya ya, mulai dari diruyah dulu, lalu ke profesional, lalu juga kisah ups and downs-nya Kak Ica ya, sebagai penyintas bipolar seperti itu. Dan dengan kondisi itu Kak Ica masih bisa menjalani aktivitas sehari-hari ya, walaupun tentu saja itu tidak mudah, tentu saja itu lebih challenging ya daripada orang-orang kebanyakan ya, tapi Kak Ica tetap fighting untuk menjalani semua itu. Dan ada banyak pihak yang supporting Kak Ica untuk melewati fase-fase krisis tidak selalu ketika di bawah ya, di atas itu juga tadi krisis juga ya, itu ya. Parah juga itu. Dan itu adalah hal yang patut kita apresiasi gitu untuk Kak Ica yang bisa terbuka dengan kondisi mentalnya, bahkan berkenan nih untuk kita undang sekarang untuk sharing di podcast ini. Mungkin Kak Ica bisa memberi semacam hal pesan gitu mungkin untuk sahabat CPMH. Dari Kak Ica sendiri. Boleh. Jadi yang sering banget didengar dari CPMH kata-katanya juga akan aku ulang lagi di sini, jadi kayak there is no health without mental health kan. Jadi benar-benar kayak tidak ada kesehatan tanpa kesehatan jiwa itu sendiri, kesehatan mental tadi itu. Terus juga mari kita kurangi atau sampai tidak ada sama sekali stigma di masyarakat itu dari kayak against people with mental health condition gitu. Terus juga untuk teman-teman sama penyintas, ya perjalanan tuh emang nggak mudah, aku tahu, tapi kayak mari kita terus semangat jadi untuk apa ya, buat kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita, agar kita bisa memberi apa ya, impact gitu. Kalau kita tuh walaupun sebagai penyintas juga kita tetap bisa berdaya gitu kan. And ya, mari kita tingkatkan awareness tentang kesehatan jiwa di Indonesia sehingga bakal minim stigma gitu sih, pengennya gitu sih. Oke. Jadi sahabat CPMH, demikian tadi ya cerita dari Kak Ica gitu, sharing dari Kak Ica sebagai penyintas bipolar. Kalau bisa saya rangkum mungkin dari ini ya, dari awal bahwa datanglah ke profesional ya, jangan self diagnosis gitu. Ketika merasa ada yang berbeda dengan diri kita. Setelah itu bagaimana teman-teman, bagaimana penyintas bipolar itu mencari support, mencari orang-orang yang bisa mendukung. Seperti itu ya, mendukung kondisi sehingga tadi stigma-stigma terkait bipolar itu juga bisa diturunkan. Ya mungkin tidak saat ini tidak ada sama sekali, tapi paling tidak bisa diturunkan ya. Dan dengan Kak Ica datang ke podcast ini juga adalah salah satu upaya ya untuk mengurangi, untuk melawan stigma terkait bipolar itu sendiri ya, terkait gangguan mental itu sendiri ya. Betul. Oke. Demikian sharing dari Kak Ica. Semoga kisah tadi bisa menginspirasi sahabat CPMH, dan bagi sahabat CPMH yang memiliki saran atau topik bisa menghubungi kontak CPMH. Begitu ya. Terima kasih Kak Ica sudah hadir di podcast ini. Terima kasih Kak Nuhi, terima kasih CPMH kesempatannya. Sampai jumpa di My Inspiration berikutnya.